Tetapi itu adalah persekutuan. Tujuan persekutuannya untuk pergi adalah untuk menghabiskan waktu dalam dua hal, merenungkan firman-Nya. Tuhan berbicara kepadanya dan kemudian dia dalam doa, dialah yang berbicara kembali kepada Tuhan. Itu adalah pengalaman dua arah. Dan teman-teman, inilah yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Adalah doa saya agar kita mempelajari pengalaman persekutuan ini sehingga kita akan memahami apa artinya menjalani kehidupan yang penuh dengan kuasa. Lihatlah ini, Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Teman-teman, inilah rahasia sukses kehidupan Kristen. Kita harus memiliki persekutuan yang hening, dalam keheningan akan menemukan kekuatan kita. Dalam keheningan kita akan menemukan kehidupan yang dapat dipenuhi dengan kuasa Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan teman-teman, kita diberitahu di Ministry of Healing. Kuasa yang sama yang Kristus jalankan ketika dia berjalan di antara manusia ada di dalam firman-Nya. Kuasa yang sama adalah di mana? Dalam firman-Nya. Melalui firman-Nya Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan firman-Nya dia menenangkan laut dan membangkitkan orang mati, dan orang-orang bersaksi bahwa firman-Nya penuh kuasa. Dia mengucapkan firman Allah, sebagaimana dia telah berbicara kepada semua nabi dan pengajar perjanjian lama. Seluruh Alkitab adalah manifestasi dari Kristus. Apakah maksud Anda bahwa kuasa yang Kristus miliki untuk membuka mata orang buta ditemukan dalam Alkitab hari ini? Kuasa yang dimiliki Kristus untuk membangkitkan orang mati ditemukan dalam kitab suci? Tentu saja. Di dalam buku itulah, buku yang kita pegang, bahkan di ponsel kita, bahkan di iPad kita, bahkan dimanapun di komputer Anda. Dimanapun Anda membaca firman Tuhan saat ini, bahkan di layar yang terpampang di depan Anda. Teman-teman, dalam firman itu adalah kekuatan yang sama yang digunakan Kristus untuk menyembuhkan orang lumpuh yang tidak berjalan selama lebih dari 30 tahun. Seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun, kita menemukan kekuatan yang sama dalam firman Tuhan. Kuasa Kristus yang tersedia baginya tersedia bagi kita di sini dalam firman Allah. Dan dia ingin kita memiliki kekuatan yang sama hari ini dan bahkan lebih banyak lagi. Lihat ini, di Yohanes pasal 14 ayat 12, Alkitab berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Teman-teman, kuasa yang Kristus miliki, dia telah menyediakannya untuk kita hari ini. Dan bahkan lebih karena dia pergi ke Bapanya dan dia akan mengambil lebih banyak dari Bapanya dan mencurahkannya kepada kita. Dan di mana kekuatan itu ditemukan? Itu ditemukan dalam firman Tuhan teman-teman, itu ditemukan di sana tepat di dalam kitab suci dan bagaimana kita menerimanya? Ministry of Healing, halaman 122, paragraf 2. Kitab suci harus diterima sebagai firman Allah kepada kita, tidak hanya tertulis tetapi diucapkan. Artinya seolah-olah Yesus berdiri di sini, saat ini, mengucapkan kata-kata itu kepada kita. Di paragraf berikutnya, paragraf 3. Begitu pula dengan segala janji firman Tuhan. Di dalamnya dia berbicara kepada kita secara individu, berbicara secara langsung seolah-olah kita dapat mendengarkan suaranya. Teman-teman, Tuhan memiliki sebuah pekabaran khusus untuk masing-masing kita. Itu akan mempengaruhi setiap orang. Meskipun kita mungkin membaca dari perikop yang sama, membaca Alkitab yang sama, membaca versi yang sama, tidak seorang pun dapat menjadi pikiran bagi orang lain. Pernahkah engkau mendengar suara Tuhan berbicara kepadamu dan mengarahkanmu? Apakah itu mempengaruhimu dan berkesan?